Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini kita akan memaparkan apa yang udah kita desain, yaitu mesin kolapres atau mesin cacah dan pipih kolang-kaling. Di mana nanti outputnya kita akan mendapatkan rancangan dari mesin kolapres, perhitungan dan rincian anggaran biaya dari mesin tersebut. Kemudian bisa kita lanjutkan ke materi PowerPoint-nya. Oke. Untuk judulnya sendiri yaitu Rancang Bangun Mesin Kolapres untuk Pengolahan Kolang-kaling Terintegrasi. Dengan anggota saya sendiri, Pramudia Rahardian. Lanjut. Saya Muhammad Nabil Mumtaz. Kemudian ada saya Mas Abdi Penamdani dengan Mentrae 155. Dan saya Cahyo Adi Nugroho. Oke, lanjut. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang mesin kolapres yaitu kebutuhan kolang-kaling di masyarakat terus mengalami peningkatan. Seiring dengan tingginya permintaan di sektor pangan dan industri olahan, namun proses pengolahan kolang-kaling saat ini masih banyak dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, kurang efisien, beragam. Lanjut. Selanjutnya nama dan konsep mesin. Kola press, kola yaitu kolang kaling dan press yaitu pemipihan. Mesin multifungsi. Yang pertama bisa pengupas dan pemipih atau mengepres. Tujuan utamanya yaitu untuk mengolah kolang-kaling melalui proses pengupasan dan pemimpinan dalam satu sistem terintegrasi. Baik, pada slide ini dijelaskan mengenai tujuan dan keunggulan dari perancangan mesin kolapres. Tujuan utama dari pembuatan mesin ini adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pengolahan kolang-kaling sehingga produksi dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan metode manual. Selain itu, mesin ini juga bertujuan untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja sehingga lebih hemat biaya operasional. Tujuan lainnya adalah menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih seragam serta mempermudah keseluruhan proses produksi agar lebih praktis dan terintegrasi. Dari segi keunggulan, mesin kolapres memiliki sistem yang sudah terintegrasi, sehingga semua proses dapat dilakukan dalam satu alat. Mesin ini juga bekerja lebih cepat dan lebih hemat tenaga. Selain itu, penggunaan sistem semi-otomatis dengan bantuan PLC dan sensor membuat proses kerja menjadi lebih modern dan efisien, serta menghasilkan produk yang lebih konsisten kualitasnya. Selanjutnya, Selanjutnya ada cara kerja mesin dan gerakan mesin. Cara kerja mesin itu ada beberapa langkah, yaitu yang diantara ada input, yang dimana bahan pangan dimasukkan melalui hopper, kemudian melalui proses yaitu pengupasan yang dikupas oleh robot pengupas, kemudian di bawahnya itu ada tray pemisah antara hasil kupasan dengan buah kolang-kalingnya. Kemudian masuk ke hopper pemipihan,
yang selanjutnya dipipihkan oleh roll pemipih. Dan untuk outputnya itu hasil kolang kalinya sudah terpipih, yang dimana sebelumnya itu sudah dijelaskan di latar belakang karena dari alat ini ditujukan itu untuk mengolah kolang kaling menjadi alatnya menjadi satu proses, tidak pengupasan atau tidak pemilihan. Jadi memiliki dua output, yaitu pengupasan dan pemipih dalam satu kerja. Kemudian next. Nah, adapun komponen utama pada alat ini yaitu yang pertama ada hopper. Hopper yaitu fungsinya untuk menampung kolang kalinya. Kemudian ada roll di bawahnya roll pengupas. Kemudian di bawah roll pengupas itu ada tray pemisah yang dimana itu dengan sudut kemiringan 15 derajat dia mengandalkan gravitasinya untuk pemilahannya. Kemudian ada roll pemipih untuk pemipihan. Kemudian motor listriknya kita memakai motor AC 3 pasang dengan 1 HP, kemudian puli dan belt untuk mentransfer tenaga dari motor listrik ke roller pemipih dan pengupasnya tadi. Kemudian ada sensor infrared yang dimana itu kita gunakan untuk melihat apakah sudah sensornya itu untuk mendeteksi kolang kalinya. Nah, di mana alat ini juga itu perhitungannya itu secara otomatis melalui dari PLC dan HMI. Nah, di mana PLC dan HMI itu mengatur dari sensor tersebut yang kemudian menyeleksi dari kolang kalinya dihitung secara otomatis melalui nanti ada alat, ada seperti layar yang dimana itu bisa mengatur dan menampilkan hasil kolang kalingnya itu yang sudah dilakukan proses pemilihan dan penguasaan itu berapa nanti bisa ditampilkan di situ, dan nanti juga bisa untuk mengatur apakah nanti dari konsumen itu memilih pengupasan atau pemilihan ataupun bisa juga memilih proses keduanya. Next. Nah, proses kerja mesinnya yang pertama itu kolang kaling masuk ke hopper, kemudian lanjut ke pengupasan oleh roll pengupas, yang kemudian kulit dan isinya itu dipisahkan oleh tray pemisah tadi, kemudian masuk ke roller pemipih, dan kemudian outputnya yaitu kolang kaling yang sudah terpipih dan bebas dari kulit kolang kalingnya. Nah, ini adalah untuk gambar perancangan mesinnya seperti ini. Next. Oke, kita lanjut ke perhitungan dari mesin Colapres sendiri. Di sini kita menggunakan 3 perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan laju massa, di mana laju massa atau kapasitas produksinya kita menggunakan rumus M dot sama dengan M per T, atau M dot yaitu laju massa dengan satuan kilogram per jam, dan kemudian untuk M yaitu massa bahan atau kolang kaling yang akan kita lakukan proses produksi, dan juga T yaitu waktu. Dengan asumsi jika 10 kilogram kolang kaling diproses dalam waktu 0,5 jam, maka akan dihasilkan laju massa sekitar 20 kilogram per jam. Kemudian untuk perhitungan kapasitas produksi atau Q, kita menggunakan rumus Q sama dengan M dot kali efisiensi, di mana M dotnya kita udah ketemu tadi yaitu 20 kilogram per jam dikali efisiensi waktunya. Semisal kita efisiensinya 80%, maka dihasilkan 0,8. Jadi 20 kali 0,8 dihasilkan kapasitas produksi dari mesin yaitu 16 kilogram per jam. Kemudian kita juga menghitung torsi atau kemampuan mesin dalam mengolah bahan secara kontinu dengan rumus F kali R, atau F yaitu gaya kali R yaitu jari-jari.
dengan perhitungan semisal gayanya 50 Newton dikali jari-jari yaitu 0,1 meter, maka akan dihasilkan 5 Newton meter torsinya. Kemudian kita lanjut untuk rencana anggaran biayanya. Kita sudah menghitung dengan total anggaran biaya sekitar Rp7.080.000 dengan komponen utama yang pertama yaitu PLC dan HMI sebagai sistem kontrol utama dengan total 1.900.000. Untuk rinciannya sudah kami cantumkan di makalah yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua ada motor listrik dengan fungsi utama yaitu penggerak mesin dengan total seharga Rp930.000. Kemudian yang ketiga ada sensor dan komponen kontrol seperti sensor relay, panel, dan lain-lain sekitar Rp645.000. Kemudian ada rangka dan material seperti besi, puli, bel, dan lain-lain dengan total Rp1.965.000. Kemudian untuk biaya jasa, las, bubut, bor, dan lain-lain sekitar Rp1.640.000. Dengan total biaya yaitu Rp7.080.000. Kemudian itulah pemaparan dari mesin Colapres, yaitu mesin yang sudah kita desain dan kita rencanakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.